Pada video kali ini saya akan berbagi tentang gradien, divergensi, dan curl. Operator diferensial vektor atau del atau lebih dikenal dengan nama nabla, di situ dilambangkan dengan segitiga terbalik, yaitu do per do xi ditambah do per do yz ditambah do per do zk. Nah, di sini do per do x, do per do y, do per do z itu adalah turunan parsial. Dari operator nabla tersebut kita bisa mencari gradien, atau gradien dilambangkan dengan nabla itu sendiri, atau juga ada yang dinamakan grad, itu sama saja. Kemudian ada yang dinamakan divergensi, yaitu nabla dot ya, atau div. Nah, kemudian ada yang dinamakan curl. Curl itu dilambangkan dengan nabla cross atau rod ya. Dari gradien, divergensi, dan curl, kemudian bisa dioperasikan itu dengan medan skalar atau medan vektor. Coba kita lihat di sini misalnya ada fungsi medan skalar yaitu V, X, Y, Z ya, dan kemudian ada fungsi medan vektor yaitu di sini adalah vektor A, X, Y, Z sama dengan IAX ditambah ZAY ditambah KAZ. Nah, untuk gradien atau di sini nabla atau grad itu hanya bisa dioperasikan dengan medan skalar. Nah, di sini adalah nabla V ya. Nah, di sini atau bisa ditulis adalah grad V ya. Kemudian untuk divergensi itu hanya bisa dioperasikan dengan medan vektor. Maka bisa ditulis adalah nabla dot vektor A atau div vektor A. Curl hanya bisa dioperasikan dengan medan vektor, yaitu di sini ditulis dengan simbol nabla cross vektor A atau rod vektor A. Untuk memahami medan skalar dan medan vektor pada video-video sebelumnya sudah dijelaskan ya. Kita coba tuangkan ke dalam tabel perbedaan antara gradien, divergensi, dan curl. Operator yang pertama adalah gradien atau nabla atau grad. Operator kedua divergensi, nabla dot atau div. Operator ketiga adalah curl atau nabla cross atau rod. Nah, fungsi yang bisa dioperasikan dengan gradien itu hanya fungsi medan skalar. Ingat, fungsi medan skalar itu biasanya dilambangkan dengan V dan hasilnya adalah berupa medan vektor. Ingat di sini nabla V sama dengan do per do xi ditambah do per do yz ditambah do per do zk. Ingat kalau masih ada izk berarti medan vektor. Kemudian divergensi itu hanya bisa beroperasi dengan medan vektor ya. Di sini medan vektor A dan hasilnya divergensi itu adalah nabla dot vektor A sama dengan do AX per do X ditambah do AY per do Y ditambah do AZ per do Z. Nah, di sini IJK-nya adalah sudah hilang, berarti di sini merupakan medan skalar. Untuk yang ketiga yaitu operator curl atau nabla cross atau rod itu hanya bisa dioperasikan dengan medan vektor dan hasilnya nabla cross vektor A adalah do V Z per do Y dikurang do V Y per do ZI ditambah do Vx per do Z dikurang do Vy per do X J ditambah do Vy per do X dikurang do Vx per do Y K. Nah, di sini kalau misalnya kita lupa rumusnya, kita bisa menggunakan dengan determinan matrik ya. Determinan matrik bisa diselesaikan dengan sarus, eliminasi Gauss atau minor cofaktor. Tapi saya sarankan di sini dengan minor cofaktor karena akan lebih mudah. Untuk operator curl hasilnya berupa medan vektor. Contoh, diketahui V X Y kuadrat ditambah Y Z pangkat 3, tentukanlah gradien medan skalar V
dan turunan arah medan skalar V dalam arah vektor I2J ditambah 2K di titik 2, min 1, 1. Penyelesaiannya, di sini yang pertama kita harus mencari gradien medan skalar. Gradien medan skalar, ingat di sini adalah gradien. Gradien hanya bisa dioperasikan dengan medan skalar ya. Nah, di sini medan skalarnya adalah fungsi V. Berarti di sini adalah nabla kali V. Ingat, nabla itu adalah do per do XI ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK. Berarti di sini adalah nabla kali V. Berarti di sini do V per do XI ditambah do V per do YJ ditambah do V per do ZK. Nah, di sini kita tinggal turunkan parsial ya. Berarti di sini kita ganti V-nya dengan X kuadrat, XY kuadrat ditambah YZ pangkat 3 ya, semua nih. Nah, kemudian kita turunkan di sini. Yang pertama untuk yang I diturunkan terhadap do X, berarti selain X dianggap konstanta. Maka di sini untuk X adalah turunkan berarti jadi 1, maka Y kuadrat dianggap konstanta. Maka hasilnya adalah Y kuadrat. Dan di sini untuk Y tambah Z pangkat 3, karena tidak ada variabel X, maka ini dianggap konstanta. Konstanta diturunkan berarti 0, maka hasilnya adalah Y kuadrat I. Nah, untuk yang J, di sini kita turunkan parsial terhadap Y, berarti di sini XY kuadrat diturunkan berarti Y kuadrat diturunkan jadi 2Y. Nah, tambah dengan X ini jadi konstanta, berarti jadi 2XY. Nah, kemudian di sini YZ pangkat 3, Y turunkan berarti jadi 1, maka hasilnya jadi Z pangkat 3. Jadi 2XY tambah Z pangkat 3 J. Nah, kemudian untuk yang K, kita turunkan parsial terhadap Z. Berarti XY kuadrat, karena di sini tidak ada variabel Z, maka dianggap konstanta, diturunkan jadi 0. Kemudian YZ pangkat 3, kalau Z pangkat 3 kita turunkan berarti jadi 3Z kuadrat, berarti dikali dengan Y, karena Y adalah konstanta, berarti 3YZ kuadrat. Maka hasilnya do V atau gradien medan skalar adalah Y kuadrat I ditambah 2XY tambah Z pangkat 3J ditambah 3YZ kuadrat K. Yang kedua adalah turunan arah medan skalar. Di sini berarti medan skalarnya adalah do V, maka turunan arah per do S ya, atau ini sama dengan laju ya. Jadi do V per do S dalam arah vektor I ditambah 2J ditambah 2K di titik 2, min 1,1. Nah, di sini do V per do S itu adalah fungsi P diturunkan terhadap waktu atau sama saja dengan laju. Do V per do S ini adalah medan skalar diturunkan terhadap waktu, karena di situ adalah arah vektor di titik 2, min 1, I, maka ini sama saja dengan nabla V dot vektor singgung V. Vektor singgung V rumusnya adalah vektor V per besar vektor V. Nah, di sini vektor V-nya adalah I ditambah 2J ditambah 2K. Besar vektor V-nya adalah kita akarkan dari I, berarti ini koefisiennya 1, J adalah 2, K adalah 2. Berarti 1 dikuadratkan ditambah 2 kuadratkan tambah 2 kuadratkan. Berarti 4, 4, 1, 9. Akar 9 adalah 3. Maka vektor singgungnya adalah 1/3 I ditambah 2J ditambah 2K. Nah, berarti kita akan cari do V per DS, atau ini nabla V kali dot vektor singgung V. Ini dot ya, ingat perkalian dot. Y kuadrat I ditambah 2XY ditambah Z pangkat 3J ditambah 3YZ kuadrat K. Nah, dikali dengan vektor singgung yang kita cari barusan, yaitu 1/3 I ditambah 2J ditambah 2K. 1/3 kita coba kalikan dengan I, berarti 1/3 kali 2J, 2/3J, 1/3 kali 2K berarti 2/3K. Kemudian ya kita operasikan, berarti di sini I kali Y kuadrat I Y kuadrat dikali 1/3
I adalah jadi 1/3 Y kuadrat. Ini ada operasi dot ya, jangan lupa. Nah, kemudian untuk yang J, berarti di sini 2/3, ada 2 ya. 2/3 kali 2 XY, berarti jadi 4/3 XY. Kemudian 2/3 kali Z pangkat 3 adalah 2/3 Z pangkat 3. Dan untuk 2/3 K kali 3YZ pangkat kuadrat, berarti di situ 3-nya coret jadi 2YZ kuadrat. Setelah ketemu do V per do S, kita substitusikan titik 2, min 1,1 pada do V per do S. Berarti hasilnya adalah 1/3 min 1 kuadrat. Nah, di sini 4/3 2 kali min 1 ditambah 2/3 kali 1 pangkat 3 ditambah 2 kali min 1 kali 1 kuadrat. Berarti di sini adalah min 1 kuadrat kan jadi 1 positif, hasilnya ada 1/3. 2 kali min 1 adalah min 2, kali 4 ada min 8, berarti min 8/3. 1 dipangkatkan 3, 1, berarti jadi 2/3. Kemudian ini 1 kuadrat kan positif, 1 kali min 1 ada min 1, min 1 kali 2 ada min 2, maka hasilnya min 2. Jadi do V per do S itu adalah 1/3 kurang 8/3 tambah 2/3 kurang 2, hasilnya adalah min 11/3. Nah, tanda min ini atau tanda negatif pada V itu artinya nilai V berkurang pada arah vektor singgung V. Contoh selanjutnya, di sini ada vektor A 2xz kuadrat I, 2xz kuadrat I dikurangi yzj ditambah 3xz pangkat 3k. Tentukanlah divergensi A, vektor A dan curl vektor A. Nah, di sini penyelesaiannya untuk divergensi A atau div A, ingat untuk rumus divergensi A itu berarti memakai operator dot. Jadi nabla dot vektor A itu rumusnya adalah do AX per do X ditambah do AY per do Y ditambah do AZ per Z. Nah, di sini nabla itu operasinya, saya ingatkan kembali, do per do X I ditambah do per do YJ ditambah do per do Z K. Sekarang kita substitusi AX, AY, dan AZ. Nah, di sini AX-nya adalah 2X Z kuadrat, AY-nya adalah min YZ, dan AZ-nya adalah 3XZ pangkat 3. Nah, kemudian kita turunkan, berarti 2xz kuadrat turunkan terhadap x, berarti 2x turunkan terhadap x2, z kuadrat merupakan konstanta, maka hasilnya adalah 2z kuadrat. Min yz diturunkan terhadap y, berarti min y turunkan jadi min 1, kemudian kali z, karena z konstanta berarti jadi min z. 3xz pangkat 3 diturunkan terhadap z, berarti z pangkat 3 diturunkan terhadap z, berarti jadi 3z kuadrat. 3x ini adalah merupakan konstanta, berarti 3 kali 3 9, berarti jadi 9z kuadrat, 9xz kuadrat. Yang kedua adalah curl vektor A atau rod vektor A. Ingat, rumusnya adalah nabla cross vektor A, yaitu do V Z per do Y dikurang do V Y per do Z I ditambah do V X per do Z dikurang do V Z per do X J ditambah do V Y per do X dikurang do V X per do Y K. Kalau kita lupa rumus ini, kita bisa menghitungnya itu dengan determinan matrik ya. Misalnya di sini kita langsung ke soal saja. Nabla cross vektor A. Ingat di sini I, J, K di baris pertama. Kemudian di sini adalah do per do X, do per do Y, do per do Z. Nah, di baris ketiganya kita tulis, berarti di sini adalah do X Z kuadrat, di sini min YZ, kemudian di sini min 3XZ pangkat 3. 3XZ pangkat 3. Nah, di sini kita akan mencari determinan matrik 3 kali 3. Ingat, determinan matrik bisa dengan eliminasi Gauss, Sarus, ataupun minor kofaktor. Tapi kalau menurut saya yang lebih mudah adalah dengan minor kofaktor. Ini adalah rumus determinan vektor A ya. Kita pakai minor kofaktor ya. Nah, di sini adalah nabla cross vektor A. Ingat, nabla cross vektor A kita akan menggunakan minor kofaktor baris pertama. Kita tutup baris pertama. Kemudian untuk menemukan yang I-nya kita tutup baris
kolom pertama, berarti ini I ya. Ingat untuk determinan itu adalah kolom utama, diagonal utama dikurangi diagonal kedua. Maka di sini adalah do per do Y kali 3XZ pangkat 3 dikurang negatif YZ kali do per do Z. Nah, I ya di sini. Nah, di sini adalah positif. Kenapa? Karena min 1 pangkat K tambah J itu ada baris pertama, kolom pertama. Berarti 1 tambah 1, 2. Min 1 dikuadratkan berarti jadi positif. Nah, kemudian untuk yang J-nya berarti kita tutup kolom kedua. Maka di sini adalah min karena baris pertama, kolom kedua berarti 1 tambah 2 adalah 3. Min 1 pangkat 3 adalah min 1 atau negatif. Maka sisanya adalah do X kali do per do X kali 3XZ pangkat 3 dikurangi 2XZ kuadrat kali do per do Z ya. Ini untuk yang J. Dan untuk yang K-nya berarti kita tutup baris kolom ke K. Maka di sini sisanya adalah do per do X kali min YZ dikurang 2XZ kuadrat kali do per do Y ya. Di sini untuk yang K. Nah, samakan. Nah, di sini yang bedanya adalah yang tengah. Di sini positif, di sini negatif dengan rumus yang tadi. Nah, kita bisa samakan ya. Di sini coba karena di sini adalah Z di awal, kalau yang dengan determinan itu Z-nya di akhir. Kita keawalkan. Berarti di sini adalah jadi min do 2XZ kuadrat per do Z ditambah do per do kali 3XZ pangkat 3 per do X ya. Nah, kita tukarkan. Oke. Nah, setelah ditukarkan, kita kalikan negatif kali negatif berarti jadi positif. Negatif kali positif adalah negatif. Nah, sama kan intinya? Ya, sama. Nah, ini dilakukan, determinan itu dilakukan jika kita rumusnya lupa. Ya, tapi kalau menurut saya lebih baik dengan determinan matrik ya. Sekarang kita coba selesaikan nabla cross vektor A. Kalau saya di sini menggunakan yang tadi sudah kita selesaikan dengan determinan matrik ya. Kalau Anda mau, kalau misalnya Anda mau dengan rumus yang sudah ada, silakan saja. Nanti hasilnya pasti sama kok. Kemudian kita sekarang akan turunkan 3XZ pangkat 3 terhadap do Y. Berarti di situ adalah tidak ada variabel Y. Maka kalau diturunkan menjadi konstanta. Konstanta diturunkan jadi 0. Kemudian min YJ diturunkan terhadap do J. Berarti di situ min Y do J. Berarti Z diturunkan jadi 1. Berarti jadi hasilnya min Y. Kemudian itu untuk yang I. Sekarang untuk yang J. 3XZ pangkat 3 diturunkan terhadap do X, berarti 3X turunkan menjadi 3, berarti hasilnya ada 3Z pangkat 3. Kemudian di situ 2XZ kuadrat diturunkan terhadap do Z. Z kuadrat diturunkan berarti jadi 2Z. 2Z kali 2X berarti jadi 4XZJ ya. Kemudian untuk yang K, min YJ diturunkan terhadap do X, berarti di situ adalah konstanta. Konstanta turunkan jadi 0. Kemudian 2XZ kuadrat turunkan terhadap do Y. Di situ juga sama, konstanta. Semua karena tidak ada variabel Y. Konstanta turunkan jadi 0. 3Z pangkat 3 ini biasanya disimpan di belakang XZ. Maka kita bisa simpan jadi min 4XZ kedepankan tambah 3Z pangkat 3. Nah, kemudian kita kalikan supaya jadi positif. Ini supaya jadi positif. Negatif kali negatif jadi positif. Maka negatif kali negatif jadi positif. Negatif kali positif itu negatif. Maka nabla cross vektor A adalah YI ditambah 4XZ kurang 3Z pangkat 3. Yang perlu diingat pada video ini adalah bahwa gradien itu hasilnya adalah medan vektor. Divergensi hasilnya adalah medan skalar dan curl hasilnya adalah medan vektor. Terima kasih.